Halo semuanya, kembali lagi di channel Fauzan Nu'man Lives Documentary. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan video perjalanan saya pulang ke Indonesia setelah memfasilitatori program PPL KKN Internasional. Penasaran? Keep watching. Kali ini, saya telah sampai di pool bis yang membawa saya ke Malaysia. Kami pun beristirahat sambil menunggu azan maghrib untuk berbuka. Ini suasana kota Hatiai di sekitar lokasi pool bis berada. Sekilas tentang kota Hatiai, kota ini merupakan kota terbesar di Provinsi Songkhla dan kota terbesar ketiga di negeri Gajah Putih ini setelah Bangkok dan Chiang Mai. Kota ini sering disalahpahami sebagai ibu kota Provinsi Songkhla. Padahal ibu kota Songkhla itu adalah kota Songkhla. Ceritanya kita lanjut nanti ya. Sekarang waktunya untuk berbuka. Saat waktu berbuka tiba, pemilik bisnya ikut berbuka juga. Ternyata mereka seorang muslim. Ini makanan berbuka kami dan ini dia, Babo yang mengantar saya ke pool bis ini. Akhirnya bis pun datang. Kurang lebih sekitar jam 7-an. Yang pasti Ba'da Isya. Ada beberapa bis yang beroperasi dari Hatiai ke Kuala Lumpur. Kali ini saya menggunakan bis dengan jadwal malam hari. Untuk harga tiketnya sekitar 500 baht Thailand atau dalam rupiah sekitar 250 ribuan. Cukup murah bukan? Fasilitas yang diberikan juga cukup nyaman loh. Bis ini terasa luas karena memiliki kursi 2 dan 1 seater saja. Kursi yang dimiliki pun cukup besar dan bisa diatur sesuai keinginan kita. Jarak kursi yang kita duduki dengan kursi depan kita cukup luas, sehingga terasa nyaman untuk kaki kita. Setiap kursi sudah disediakan colokan listrik, jadi kamu tidak perlu khawatir habis baterai, karena selama perjalanan bisa kita charge gadget kita. Selain itu, sudah tersedia juga WiFi. Jadi kamu bisa menghemat kuota roaming internasionalmu atau bahkan mulai nyicil kirim foto atau videomu ke Drive. Namun di bis ini kamu tidak disediakan makan dan minum. Jadi kamu bisa siapkan dulu sebelum berangkat atau nanti beli saat di rest area. Di jadwal, lama perjalanan bis ini sekitar 9 jaman. Sudah termasuk pengecekan imigrasi, istirahat dan lain-lain. Jadi kita akan sampai di KL sekitar pukul 5 pagi karena Thailand dan Malaysia beda 1 jam. Perjalanan ini mirip seperti perjalanan dari Jakarta ke Surabaya via darat. Bedanya tentu di pengecekan imigrasi di perbatasan Thailand-Malaysia. Itu kurang lebih informasi yang bisa saya berikan seputar bis Hatiai ke Kuala Lumpur. Semoga informasinya bisa bermanfaat, khususnya untuk teman-teman yang punya rencana melakukan perjalanan dari Hatiai ke Kuala Lumpur menggunakan bis. So, kita lanjut cerita tentang Hatiai atau Thailand lagi yang tadi kepotong. Nikmatnya traveling itu justru ketika kita melakukan perjalanan darat, karena kita bisa melihat-lihat kondisi sekitar. Apalagi kalau di siang hari, kita merasakan langsung jadi warga sini. Mengikuti rutinitas dan kebiasaan orang-orang sini sehari-hari dengan catatan tentu menyesuaikan schedule yang udah dibuat ya. Sebelum saya videoin ini, sebenarnya di kursi samping saya ada beberapa mahasiswa dari Jerman yang berlibur keliling ASEAN. Mereka berempat sebelumnya sudah berkeliling di Vietnam, Kamboja, dan ini malam terakhir mereka di Thailand. Sebelum kemudian mereka akan keliling Malaysia dan nanti ke Indonesia. Tepatnya ke Jakarta dan Bali. Sayangnya video percakapan kami tidak sempat saya video karena kami juga sudah cukup lelah dan bersiap istirahat untuk aktivitas esok hari. Ngomongin tentang Thailand, ternyata di negara ini cukup banyak penduduk muslimnya, bahkan ada di posisi kedua setelah Buddha. Meskipun kebanyakannya berada di daerah selatan Thailand seperti di Hatiai ini, uniknya, orang-orang sini bisa menggunakan 3 aksara sekaligus, yaitu tentu aksara Thailand, kemudian Latin, dan Jawi atau Arab gundul yang punya makna Melayu.
Ini contoh logo salah satu sekolah di daerah Thailand Selatan, di mana 3 aksara dipakai di dalamnya sekaligus. Tidak hanya aksara, bahasa sehari-harinya juga pun sama. Mereka bisa bahasa Thai dan Melayu, khususnya warga di wilayah perbatasan Malaysia. Sehingga tidak jarang ada warga Thailand yang menikahi warga Malaysia ataupun sebaliknya, karena mungkin kultur budayanya yang hampir serupa. Ngomongin soal budaya, Thailand ini ternyata jadi pusat kebudayaan daerah ASEAN Utara. Kalau kata warga Thailand, negara Kamboja, Laos, dan sekitarnya itu banyak yang mengikuti tren warga Thailand, termasuk tontonan TV, musik, dan makanan. Kalau ngomongin makanan, Thailand ini banyak dipengaruhi oleh makanan khas pesisir laut atau perairan. Tom yum salah satunya, makanan terkenal khas Thailand yang tidak boleh terlewat. Makanan ini berasal dari udang. Kuah asam pedasnya sangat nikmat di mulut, apalagi bagi para pecinta kuliner hot. Yummy. Wah, keenakan cerita sampai lupa alur videonya. Oke, singkat cerita, saya pun tidur selama perjalanan bis. Saya terbangun kembali setelah bis mulai dekat dengan perbatasan. And this, Sadao Immigration Checkpoint. Saya pun bersiap-siap untuk dicek dan tentunya di kantor imigrasi tidak boleh menyalakan kamera. 1, 2, 3, cek. Oke, pengecekan selesai dan lancar, tidak ada masalah. Bahaya dong kalau sampai bermasalah. Kita bisa terhambat pulang, bisa ditinggal bis, bahkan bisa ketinggalan pesawat. Alhamdulillah, semuanya lancar, karena dulu pernah ada pengalaman buruk nih soal imigrasi ataupun transportasi. Nanti deh kita cerita lagi. Ini suasana di sekitar kantor imigrasi. Kalau waktu berangkat dari Malaysia ke Thailand, gak lewat sini sih, ada jalur yang satunya lagi, yang keluarnya ke Narathiwat. Tidak lama setelah keluar dari perbatasan Thailand, kita memasuki imigrasi Malaysia. Ya, Bukit Kayu Hitam Immigration. Saat kita masuk imigrasi Malaysia, kita diwajibkan membawa turun semua barang bawaan kita untuk di-scan. Tentu rekaman video harus kita matikan lagi. 1, 2, 3, cek. Alhamdulillah lancar. Nah, pengalaman buruk pengecekan imigrasi ini tuh pernah saya alami waktu dulu sampai di Bandara Suta atau Soekarno-Hatta, Indonesia. Karena saya bawa oleh-oleh hiasan rumah dari tanah liat gitu, jadinya saya diamanin sama pihak imigrasi. Dikira di dalam barang-barang itu isinya barang selundupan atau obat-obatan terlarang. Untungnya gak sampai dipecahin sih, karena hancurlah oleh-oleh kita kalau sampai dipecahin. Iya. Tapi no problem, semuanya baik-baik saja, malah saya respect sama penjagaan bandara. By the way, buat teman-teman yang ketahuan bawa barang-barang kena pajak, hati-hati ya, karena bisa kena bea cukai tuh. Jadi harus siapin duit lebih.
Kalau tidak salah, rokok juga termasuk. Jadi buat para perokok harus siap resikonya ya kalau keluar negeri. Ya lebih aman lagi kalau gak ngerokok. Nah teman-teman, akhirnya kita sampai di rest area. Di sini saya cari makanan buat cemilan di perjalanan sama oleh-oleh ke Indonesia. Kebetulan untuk makanan beratnya saya udah makan buat sahur. Jadi ini kita cari makanan ringan aja. Yay, we are in Kuala Lumpur. Ini dia TBS, Terminal Bersepadu Selatan. Terminalnya bersih dan rapi ya. Bahkan serasa ada di bandara. Penasaran perjalanan kita selanjutnya? Keep watching and see you in the next video. Assalamualaikum.